Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep jaringan dulu. Jadi apa itu jaringan, kemudian apa yang disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terus apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Nah, saya ingin share screen ya. Tadi saya sebelum kuliah ini mencari materi apa yang ada di Google itu, ya, di internet. Saya pakai Google. Nah, kayaknya ini cocok ini. Ya, cuman dia dalam bentuk PDF ini. Udah kelihatan? Bisa terlihat? Bisa, Mbak. Bisa ya? Nah, jadi sebelum kita masuk ke definisi yang tadi ya. Nah, di sini kita lihat sekilas ya tentang perkembangan komputer itu ya. Mulai dari generasi pertama yang pakai tabung vakum ya untuk prosesornya. Kemudian beralih ke transistor, kemudian IC ya, integrated circuit, dan terakhir itu sudah menggunakan microprosesor. Nah, ini saya tidak akan bahas secara mendalam karena ini pasti di pengenalan atau pengantar sistem informasi itu sudah Anda dapatkan. Nah, ini adalah contoh evolusi untuk sebuah prosesor ya. Ini diambilnya untuk merek Intel ya, Intel. Nah, mulai dari pertama itu 8080 serinya yang masih menggunakan 8 bit waktu itu. Nah, kemudian muncul yang kedua 8086 ini sudah menggunakan 16 bit ya. Nah, sampai perkembangannya itu Pentium 4 dulu namanya, ada Pentium 4. Mungkin Anda enggak menjumpai prosesor ini. Nah, kemudian setelah Pentium 4 ini muncul Pentium dual core ya, kemudian core 2 duo, terus sampailah muncul i3 ya, i5, terakhir itu ada i7. Kalau Anda punya apa di atas itu? Ada enggak? Yang lebih baru? Ada? Ada enggak yang lebih berapa? Intel i9. i9. Hairil udah punya i9 ya? Nah, Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Baca-baca aja ya atau tengok-tengok ya, enggak apa-apa. Nah, artinya apa? Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa perkembangan teknologi prosesor ini itu cukup cepat ya, cukup cepat. Nah, Anda bisa bayangkan dari ini Pentium 2 sampai ke Pentium 4 ini hanya dalam waktu 1 tahun kalau salah waktu itu. Cepat sekali. Nah, jadi cukup cepat. Nah, sehingga dengan cukup cepat ini membuat harga dari komputer itu murah ya, murah dia. Nah, ini hanya untuk satu brand ya, satu merek dikeluarkan oleh Intel. Nah, waktu zaman ini ya, 80 awalnya ini nih, 84, 86 ini. Nah, ini harga komputer desktop itu masih mahal. Padahal ini baru pakai 32 bit. Itu harganya 5 jutaan waktu itu. Nah, mahal waktu itu harga komputer itu. Nah, sehingga apa? Saya ingat waktu tahun
99 itu ya, 98 enggak salah. Nah, saya beli yang 386 ini ya, ini 486, sorry, 486. Yang second saja ya, yang second saja. Nah, itu harganya 1 jutaan ini, 1 jutaan. 1 jutaan waktu itu cukup tinggi nilainya. Ya. Nah, kemudian harga laptop saja yang pakai 486 ini, ya, pakai teknologi ini. Nah, itu 6 juta waktu itu. Itu bekas 6 juta. Nah, bayangkan. Nah, sekarang dengan harga 6 juta, Anda udah bisa dapatkan sebuah laptop baru ya, laptop baru. Nah, tentu dengan spesifikasi yang sesuai dengan itu. Jelas Anda udah bisa dapatkan sebuah komputer laptop. Nah, dengan semakin murahnya harga komputer ini dan setiap orang bisa untuk memilikinya, maka ini menjadikan komputer itu bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan ya. Jadi kalau komputer itu dulu misalkan diidentikan dengan kebutuhan perkantoran ya waktu itu karena harganya yang mahal, tapi sekarang komputer itu bisa dimiliki oleh sekolah dasar malahan atau dia belum sekolah malahan ya. Nah, untuk keperluan dia lah. Tapi yang jelas dia bisa untuk memiliki dan menggunakannya untuk tujuan dia masing-masing. Nah, ketika ini tadi ya, maka komputer itu membuat kita semakin bergantung padanya. Nah, contoh paling mudah begini. Ketika katakan Anda selama kuliah ini tidak punya komputer ya. Nah, kira-kira bisa enggak Anda mengerjakan tata tugas atau mungkin mengikuti kuliah online yang diberikan oleh dosen? Tidak bisa kan? Nah, artinya apa? Ketergantungan kita dengan komputer itu menjadi semakin tinggi. Nah, itu contoh mudah. Nah, contoh lain begini. Anda bisa bayangkan kalau katakan server Puskom Undri itu katakan bermasalah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba Mutiara, apa yang terjadi? Katakan server Puskom itu katakan rusak, katakan seperti itulah. Nah, kira-kira apa yang terjadi Mutiara? Iya, Pak. Apa yang pertanyaan terjadi? Bapak tadi? Kamu enggak ikuti ya? Kalau misalkan komputer server Puskom itu katakan bermasalah atau rusak. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa masalah yang terjadi bagi Anda? Jaringan komputernya, Pak, bermasalah. Nggak nyambung ini, Tiara. Nah, coba dengarkan kalau saya ngasih kuliah didengarkan, sehingga nyambung dia. Coba Imanda, gimana? Apa yang terjadi pada Anda, Imanda? Imanda Noviola. Kalau misalnya Puskom bermasalah, Pak, jadinya bermasalah juga sama sistem data-data kita yang ada di portal kayak gitu, Pak. Nggak bisa ngakses portal gitu. Dan Anda tidak bisa mengakses portal yang selama ini Anda pakai itu kan, untuk isi KRS, kemudian itu apa lagi ya portal itu? Apa lagi selain isi KRS? Kapan Anda pakai? Cek KHS, Pak. Wah, cek nilai. Ya kan? Jadikan daftar cuti, Pak. Bukti pembayaran, Pak. Apa?
Bukti pembayaran. Pembayaran. Untuk cuti perlu entry juga situ. Iya, Pak. Kalau masa langkau perlu. Nah, kan ada yang tahu tuh. Yang jelas banyak hal nanti yang tergantung dengan akademis Anda itu akan jadi terganggu. Nah, bisa saja parahnya ya, yang parahnya nilai Anda tuh bisa hilang katakan. Nah, di server itu. Nah, nilai hilang itu kacau gitu tuh. Berapa misalkan nilai Anda yang kemarin selama Anda semester berapa sekarang nih? Semester 4, Pak. Semester 4. 3 semester lalu tuh nilainya kemana nih? Berapa nilainya? Kan nggak tahu jadinya. Nah, makanya selalu diwanti-wanti ya, KHS Anda itu yang asli itu disimpan baik-baik. Nah, gunanya itu antisipasi. Kalau misalkan servernya bermasalah, backupnya juga bermasalah ya. Nah, Anda masih punya bukti bahwa misalkan dulu mata kuliah jaringan komputer itu saya dapat A loh. Mana buktinya? Kata bagian administrasi misalkan. Oh nih, KHS saya. Nah, tapi kalau KHS Anda pun nggak tahu tempatnya di mana, atau mungkin udah hilang ya. Nah, nanti ketika ada masalah, apa bukti Anda bahwa Anda dapat A mata kuliah itu? Apa buktinya bahwa Anda sudah lulus di mata kuliah itu? Nah, kan ada. Nah, maka itu perlu disimpan ya, KHS itu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, dengan semakin bergantungnya kita dengan komputer, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan jadi terganggu kalau komputer itu tidak ada ya, atau komputer itu bermasalah. Nah, dengan kejadian tadi ya, maka komputer itu semakin banyak. Komputer itu semakin banyak. Nah, permasalahan timbul ketika kita butuh menggunakan data secara bersama-sama ya, atau menggunakan hardware secara bersama-sama. Contohnya apa? Printer misalkan. Jadi misalkan bagaimana sebuah printer yang bagus itu bisa dipakai secara bersama-sama, bisa di-sharing dia pemakaiannya. Jadi tidak mesti misalkan kalau di sebuah kantor itu katakan ada 10 pegawai ya, kemudian mereka masing-masing perlu untuk cetak dokumen menggunakan printer yang bagus ya. Nah, kan tidak mesti kita harus belikan 10 printer untuk masing-masing mereka. Cukup kita belikan satu saja, tetapi printer itu pemakaiannya bersama-sama. Nah, bukan berarti setiap orang mau pakai printer itu printernya kita angkat-angkat ke komputer dia, tidak. Nah, tetapi bagaimana printer itu tetap di satu tempat saja, tetapi Anda sebagai pegawai di situ bisa print dokumen Anda dari komputer Anda sendiri, tidak perlu printernya yang dipindah-pindah ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa printer itu bisa dipakai secara bersama-sama. Nah, jadi bukan dua ini ya yang kita lakukan. Kita harus dibawa ke tempat yang membutuhkan. Nah, Anda misalkan salsa di mana nih? Salsa. Salsa di mana kampungnya nih? Pekanbaru, Pak. Di mana tuh? Jalan apa? Di Rumbai. Di Rumbai. Ya, Pak. Jadi salsa misalkan punya data di komputer di rumah di Rumbai misal. Di kampus ya, kerja di kampus, katakan di labor. Nah, dia
mengcopy data yang ada di komputer rumahnya ke labor itu, ke komputer yang dia pakai di labor. Nah, apa yang terjadi? Bukan berarti Salsa hilang ke Rumbai, dia copy ke flash disk, kemudian baru dia tempatkan lagi di komputer yang dipakai di labor. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya apa? Anda belum menggunakan jaringan. Nah, begitu juga untuk printer tadi. Bukan berarti printernya Anda pindah-pindah atau Anda copy file yang akan di-print kemudian pergi ke komputer tempat printer itu berada. Nah, kalau itu terjadi artinya Anda belum optimal menggunakan sebuah jaringan. Nah, sehingga butuh solusi untuk ini. Duplikasi sumber daya, ya. Bagaimana berkomunikasi bisa secara efisien. Nah, artinya apa? Kalau Anda ada di Rumbai, kemudian teman Anda berada katakan di Sumbar, ya, maka nah itu kan muncul duplikasi data, ya. Nah, kalau duplikasi data terjadi, muncul masalah baru. Ada namanya inkonsistensi data. Data yang tidak Anda pelajari di mata kuliah basis data, ya. Nah, sehingga apa? Kita solusinya itu adalah bagaimana komputer-komputer kita itu bisa kita hubungkan. Nah, nih. Jadi, bagaimana komputer Anda yang ada di Rumbai itu bisa dihubungkan dengan komputer Anda yang ada di labor Sikom itu misalkan. Nah, sehingga apa? Anda bisa mengcopy langsung file Anda yang ada di rumah, di Rumbai itu dari komputer labor yang Anda pakai. Nah, dengan adanya jaringan ini, kita mengharapkan dapat manfaat yang 4 hal ini. Ya, 4 hal ini. Kemudahan, mobility, tidak ada jarak, dan efisiensi. Nah, kemudahan seperti apa? Ya, bayangkan Anda bisa copy data dari manapun, ya, tanpa perlu harus ulang misalkan. Nah, itu kan mudah itu. Betul nggak? Betul nggak, Ivan? Anda di mana sekarang, Van? Ivan. Apa, Pak? Putus ya suaranya, Pak. Rumahnya di mana? Saya tunggu, Pak. Kan baru. Sumatera Barat, Pak. Nah, Anda sekarang di Sumatera Barat. Oh, ternyata rupanya ada file Anda di katakan di komputer labor itu kemarin yang belum sempat Anda copy. Nah, bagaimana caranya? Anda tinggal minta hidupkan, misalkan Pak Rangga atau yang asisten labor itu, hidupkan komputer di labor itu, kemudian data itu bisa Anda copy dari rumah Anda. Kan mudah. Anda tidak perlu pergi ke Pekanbaru, tetapi data itu bisa Anda dapatkan juga. Nah, kemudian mobilitas. Nah, mobilitas. Artinya kemanapun Anda pergi, ya, akses Anda terhadap data itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah, makanya kenapa orang lebih senang, ya, kadang menyimpan dokumen-dokumen yang dimilikinya itu di Google Drive itu. Google Drive tahu kan? Tahu kan? Nah, jadi misalkan dia punya KHS, ya, punya KHS.
kemudian Anda scan, kemudian Anda simpan di Google Drive. Nah, gunanya itu, jadi kemanapun Anda pergi ketika Anda perlu KHS tadi, nah Anda tinggal buka Drive saya, asalkan Anda terhubung dengan jaringan, selesai. Jadi mobilitas tidak terganggu ya terhadap kebutuhan data. Kemanapun Anda pergi. Misalkan sekarang nih Anda berada di kampung, saya minta tolong kirimkan saya KHS semester terakhir misalkan. Nah, maka apa yang terjadi? Anda tinggal buka Drive ya, kemudian Anda forward ke saya. Nah, jadi Anda tidak perlu untuk datang ke kampus kemudian menyerahkan KHS itu kepada saya. Nah, kemudian tidak ada jarak. Ini ada kaitannya dengan yang dua hal pertama ini. Nah, ketika kemudahan ini ada, mobilitas ini ditunjang ya, maka ini menyebabkan seolah-olah tidak ada jarak antara pengirim dengan penerima. Nah, seolah-olah dekat ya, padahal satu di Sumatera Barat, satu di Pekanbaru. Nah, kalau ini Anda dapatkan tiga ini, artinya apa? Di sini ada efisiensi yang juga Anda dapatkan. Baik efisiensi dari waktu ya, kemudian efisiensi dalam hal cost ya atau biaya. Nah, ini adalah bagaimana komunikasi itu terbentuk ya. Komunikasi itu terbentuk. Nah, untuk membentuk sebuah komunikasi yang jelas di situ ada dua sisi ya, pengirim, kemudian katakan penerima. Jadi komunikasi itu terbentuk ketika ada minimal dua ini, pengirim dan penerima. Nah, ketika komunikasi ini terbentuk, tentu ada di sini pesan ya yang akan disampaikan dari pengirim kepada penerima. Betul nggak? Kalau Anda misalkan berdua diam-diam aja, kira-kira ada komunikasi nggak? Nggak ada, ya kan? Enggak, Nah, jadi komunikasi itu terbentuk, artinya apa? Di situ Anda mengirimkan sesuatu, mengirimkan pesan. Setidaknya, Assalamualaikum. Nah, nanti yang satu lagi jawab apa? Waalaikumsalam, kan gitu kan? Nah, ada pesan yang disampaikan. Artinya ada komunikasi di situ. Nah, bisa dengan suara, walaupun misalkan dengan yang lain ya, tapi yang lain itu tidak kita bahas di sini. Tentu ini kalau untuk contoh ini artinya ini komunikasi yang biasa-biasa aja lah. Nah, ketika katakan yang di kiri ini sisi pengirim ya, kemudian yang di kanan sisi penerima, maka ini kita sebut ada pesan sumber yang akan disampaikan kepada pengirim. Nah, ketika pesan itu sudah diterima oleh yang di sini, di kanan ini, maka ini kita sebut sebagai message destination-nya atau tujuan dari pesan itu sendiri, ya, penerima. Nah, ketika pesan itu dikirim ya oleh pengirim ini bentuknya pesan, maka pesan ini itu harus di encode dulu, artinya diubah dulu bentuknya, ya. Nah, oleh yang namanya encoder ini.
Nah, encoder ya, oleh encoder. Nah, jadi misalkan kalau Anda berdua ya berdekatan gitu, kemudian Anda ngomong, maka suara Anda itu harus diubah dulu menjadi sinyal tertentu, nah sehingga bisa ditransmisikan lewat gelombang udara itu. Nah, ini nanti kita sebut namanya ini sebagai encoder. Jadi yang awalnya pesan oleh encoder nanti diubah dia menjadi signal ya, sinyal. Kita sebut sinyal biasanya. Nah, oleh transmitter ya, transmitter, sinyal ini nanti dikirim melalui media transmisi yang digunakan. Nah, media transmisi ini sering nanti ke depan kita sebut istilahnya sebagai channel. Jadi kalau lewat gelombang udara ini ya berarti sinyal suara kita tadi nanti ditransmisikan bagaimana supaya bisa melewati channel itu. Nah, kemudian nanti ini yang ada di sisi penerima ya. Kalau ini sisi pengirim, ini sisi penerima. Nah, di pengirim dia punya transmitter ya yang akan mengirimkan sinyal itu. Di sisi penerima dia punya receiver yang akan menerima sinyal tadi. Nah, kemudian ketika sudah diterima oleh decoder, sinyal ini diubah lagi menjadi pesan awal ya. Jadi kalau tadi pesan awal di sisi pengirim diubah menjadi sinyal oleh encoder. Nah, di sisi penerima sinyal itu diubah kembali menjadi pesan awal ya. Nah, inilah nanti yang akan diterima oleh destination penerima ini. Nah, jadi itu model ya komunikasi yang terbentuk. Dan inilah nanti yang diadopsi oleh pengiriman data melalui atau menggunakan komputer ya, menggunakan komputer. Jadi misalkan ini pengirim ya, terpengirim, ini komputer penerima. Nah, jadi modelnya sama. Jadi data itu di-encode dulu oleh encoder ini ya. Kemudian ditransmisikan, katakan ini pakai kabel, berarti ditransmisikan lewat kabel. Kemudian di sisi penerima ada dua ini lagi, ada penerimanya, receivernya. Kemudian diubah lagi menjadi dari bit-bit data itu menjadi data awal. Nah, jadi itu secara sederhana ya bagaimana komunikasi itu bisa terbentuk. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ini adalah komponen komunikasi ya di sebuah network ya, sebuah network. Nah, ini sudah komplit ya, sudah lengkap ini. Jadi misalkan di sini ada beberapa host ya, beberapa host itu adalah peralatan di sebuah jaringan yang bisa mengirimkan dan menerima data. Nah, nanti kita sebut istilahnya sebagai host ya. Nah, bisa dia berupa komputer ini, bisa berupa komputer, bisa printer katakan di sini ya, printer, atau berupa sebuah telepon ya, telepon yang menggunakan IP ini ya. Nah, karena telepon ya sama lah seperti Anda nelpon pakai WhatsApp itu ya, pakai WA. Nah, itu adalah sebuah telepon yang menggunakan alamat IP ya. Dia
via jaringan internet. Nah, ketika ini terhubung ya, ini nanti kita katakan membentuk sebuah local area network atau sering disingkat nanti sebagai LAN ya. Nah, jadi LAN ini skalanya masih kecil ya. Jadi beberapa komputer yang Anda hubungkan dalam sebuah jaringan yang kecil ya. Itu nanti istilahnya kita sebut sebagai sebuah local area network ya, atau LAN. Nah, kemudian di kanan ini ada local area network yang berbeda ya, yang lain. Nah, ketika kita menggunakan sebuah peralatan untuk menghubungkan dua LAN yang berbeda ini, nah disinilah kita perlu yang namanya nanti sebuah router. Jadi ini adalah router ya. Nah, router. Jadi router ini fungsinya adalah menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini di gambar ini, jadi router ini dia bisa punya sebuah kondisi gini, if A, then bla 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 gitu ya. Nah, artinya di sini dia bisa ngecek ini, melakukan pengecekan. Apakah data misalkan yang dikirimkan oleh komputer yang ada di kiri ini ya, itu misalkan dikirim oleh yang ini ya, lihat mouse saya. Kemudian data ini dikirim, kemudian melewati switch ini ya. Kemudian ketika sampai di router ya, bentar ya, ada telepon. Oke, kita telepon. Nah, jadi ketika sampai paket data ini di router ini, nah dia bisa menentukan ini. Dia bisa menentukan apakah data akan ini melewati router yang di atas ini atau router yang di bawah. Nah, berarti dia ngecek ini. Misalkan apa? Kalau jika ya jika misalkan beban router ini tinggi ya, loadnya tinggi, jaringan lewat ini, maka dia akan kirim ke router yang satu lagi. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi di sini ada proses seleksi, proses pemilihan yang dilakukan oleh router ini atau oleh router yang lain ya. Nah, dalam meneruskan sebuah paket data di jaringan. Nah, ini router. Oke, itu untuk komponennya. Jadi kalau Anda lihat di sini beberapa komponen yang ada apa saja nih? Ada komputer, ini dihubungkan oleh hub atau switch di sini. Kemudian ada router ya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang bisa terlihat dari gambar
untuk membentuk sebuah network ya, atau sebuah jaringan komputer. Nah, kemudian kita masuk pada protokol sebagai aturan komunikasi. Jadi nanti ada istilahnya di network itu kita sebut dia sebagai protokol. Ya, protokol. Apa itu protokol? Anda bisa baca di sini. Ini adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa yang diatur. Nah, diantaranya ini ya metode untuk mengakses sebuah jaringan. Kemudian topologi fisik apa yang digunakan. Terus tipe kabel apa yang dipakai untuk mengirimkan data. Kemudian dia mengatur berapa kecepatan transfer data yang digunakan. Nah, ini semua ini diatur oleh protokol yang ada di jaringan itu. Nah, sama halnya dengan ketika kita menyelenggarakan sebuah acara kan. Nah, bagaimana acara itu bisa berlangsung dengan baik ya, bisa berlangsung sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, maka di situ ada yang mengaturnya. Siapa yang bicara duluan, apa acara setelah itu. Nah, itu kan diatur oleh yang namanya protokol. Nah, begitu juga ini. Ketika data ke komputer, beberapa protokol nanti di sana yang mengatur bagaimana data yang dikirimkan oleh komputer A itu bisa sampai ke komputer B. Nah, nanti ke depan Anda akan bisa lihat apa saja contoh protokolnya. Nah, ini nanti kita bahas nanti. Ini lalu. Nah, jadi dengan demikian jaringan itu apa? Apa yang dimaksud dengan sebuah jaringan komputer? Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi jaringan komputer itu adalah sebuah sistem katanya yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Wah, ini lengkap ini. Ya, lengkap. Berarti Anda bisa lihat di sini, berarti dia ada komputernya, ada peralatan jaringannya, misalkan kabel atau tanpa kabel ya. Kemudian ada aturan atau protokol yang kita sebut tadi. Nah, itu jaringan. Nah, atau simpelnya Anda bisa katakan bahwa sebuah jaringan komputer itu adalah beberapa komputer yang saling terhubung. Bisa juga. Itu mudahnya. Jadi kalau orang tanya, apa itu jaringan komputer? Beberapa komputer yang saling terhubung. Nah, itu bisa juga disebut sebagai sebuah jaringan. Nah, tapi kalau Anda baca buku Tannenbaum ya, yang dulu saya tayangkan di pertemuan minggu lalu, yang judul bukunya Computer Networks ya, Computer Networks, dia mendefinisikan bahwa jaringan komputer itu adalah beberapa komputer otonom yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, jadi ada tambahan kata otonom di situ. Otonom. Jadi tidak hanya komputer sembarangan, tapi yang dikatakan jaringan itu adalah ketika yang terhubung dalamnya adalah komputer yang otonom. Nah, menurut Tannenbaum, komputer otonom itu adalah komputer yang
apa istilahnya tuh, hidup matinya bisa kita tentukan gitu. Nah, jadi komputer itu on-nya ya, hidupnya tidak bergantung pada komputer lain. Nah, itu kita nah, ada harus hidupkan, kita mesti hidupkan servernya dulu, induknya dulu. Nah, ada istilahnya nanti slave komputer ya. Nah, dulu ada istilahnya tim Nah, cuman komputer itu baru bisa kita hidupkan ketika masternya hidup duluan. Jadi ada komputer masternya, semacam server gitu. Hidupkan dulu masternya, kemudian baru komputer slave ini kita hidupkan. Baru bisa dia. Nah, kalau ini yang Anda buat, ya, itu oleh Tannenbaum tidak termasuk sebagai sebuah jaringan katanya. Itu bukan jaringan. Nah, yang jaringan itu adalah apabila komputer-komputer yang kita hubungkan itu adalah komputer yang otonom tadi. Nah, jadi Anda udah tahu ya bedanya. Jadi nanti kalau kuis, kalau UTS saya tanya, apa itu jaringan komputer? Nah, Anda udah bisa jawab. Jadi bukan jawabnya dari bahan yang Anda copy dari internet, kemudian Anda paskan di Word Anda, bukan itu. Tapi yang sudah kita pelajari di kuliah ini. Nah, banyak itu yang terjadi selama pandemi ini. Kan mudah Anda akses internet dari rumah kan. Jadi ketika ujian, nah dia searching di Google, misalkan apa itu jaringan komputer, nanti dia searching di Google, jaringan komputer adalah, nah kemudian udah keluar dia copy, kemudian paskan di jawaban dia. Nah, sehingga apa yang kita pelajari di kuliah beda istilahnya dengan yang dia jawab. Nah, itu biasanya saya salahkan aja. Berarti dia di kuliah tidak ngikuti. Ya, saya ngajar, dia asik yang lain. Nah, itu contoh mudah yang bisa untuk mengukur Anda itu ngikuti kuliah atau tidak. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen kita sebutkan tadi. Ada perangkat komputernya, kemudian ada perangkat jaringannya. Nah, perangkat jaringannya ini ada beberapa, ada NIC, Network Interface Card ya, atau sering kita sebut sebagai kartu jaringan. Nih, NIC ini, Network Interface Card. Jadi setiap komputer yang Anda pakai sekarang itu udah punya NIC. Nah, minimal dia punya 2 ya, biasanya. Yang kartu jaringan untuk menghubungkan Anda ke kabel ya. Kemudian kartu jaringan yang menghubungkan perangkat Anda ke WiFi biasanya. Nah, di dua itu biasanya punya nih. Nah, kemudian ada modem, hub, switch, router ya, ada firewall istilahnya nanti. Nah, nanti kita bahas nih satu-satu ke depan. Apa itu hub, switch ya, router itu. Nah, untuk tugas Anda di rumah yang pertama ini ya, dicatat nanti kirim ke Google Classroom itu. Anda cari gambar ya, Anda cari gambar dan spesifikasi ya dari perangkat jaringan ini. Ya. Yang pertama NIC, kemudian hub ya, switch dan router. Berapa tuh? 4 ya. NIC, hub, switch dan router. Ya, 4 itu aja.
Anda cari gambarnya, ya, kemudian apa spesifikasinya. Nah, itu untuk tugas 1. Nah, ini perangkat. Kemudian media. Media ini ada 2 untuk jaringan ya. Kabel dan nirkabel atau wireless. Nah, kemudian perangkat yang berikutnya, komponen berikutnya adalah aturan yang kita sebut sebagai protokol tadi. Protokol yang mengatur nanti bagaimana data itu bisa dikirimkan dari pengirim ke penerima. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan secara fisik. Kayaknya ini udah kita bahas tadi ya. Kita lewatkan aja. Nah, ini jenis teknologi jaringan. Ya, kita ikuti aja slide yang ada ini, yang saya dapatkan tadi dari Google ya. Nah, LAN, ini tadi yang udah kita singgung. Jaringan area lokal. Local area network. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network ya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network. Wide ini kan kalau kita terjemahkan apa ya? Luas ya, luas nih. Skala area yang luas. Jadi kalau Anda lihat ini tingkatannya, yang paling kecil itu LAN, kemudian MAN, terus WAN ya, WAN. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya? Nah, ini sebenarnya relatif ya, relatif. Tidak ada aturan baku yang bisa digunakan ya. Kapan itu LAN, kapan MAN, kapan WAN gitu. Nah, karena setiap organisasi itu biasanya berbeda. Contoh, misalkan kita di kampus Undri ini menganggap bahwa kampus Pandam ini adalah satu local area network misalkan. Jadi komputer yang terhubung di semua fakultas itu misalkan kita anggap sebagai sebuah local area network Universitas Riau. Nah, bisa saja oleh organisasi lain itu beberapa fakultas yang terhubung itu dia bukan satu LAN, tapi sudah masuk satu MAN ya, Metropolitan Area Network. Nah, kenapa? Karena mungkin fakultasnya berada di tempat yang lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi batasannya itu sangat relatif ya. Tergantung biasanya organisasi itu mendefinisikannya. Ini dia kategorikan LAN kah atau mungkin MAN di situ. Nah, tapi beberapa batasan yang sederhana ya bisa kita buat karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau LAN itu dia beroperasi pada area yang kecil ya atau terbatas. Kemudian koneksi peralatannya itu berdekatan ya. Kemudian koneksinya full time. Terus untuk mengendalikannya ini ada administrator lokal. Nah, itu disebut sebagai LAN. Nah, tapi ini relatif ya. Kemudian kalau MAN, nah ini lebih besar dari LAN. Jelas itu tuh, kali ini betulnya. Bahwa MAN itu lebih besar dari LAN. Siapapun pasti setuju itu. Nah, kemudian menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Artinya ada beberapa LAN yang dia hubungkan di situ. Nah, di sini ada contoh dia buat ya. Misalkan di sini jaringan bank di mana beberapa kantor cabang itu di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan Bank BNI di Pekanbaru misalkan,
Katakan dia punya cabang di setiap kecamatan. Maka ketika komputer di setiap kecamatan ini dihubungkan, ya, maka ini disebut sebagai sebuah metropolitan area network. Nah, kemudian wide area network. Nah, ini beroperasi pada area geografi yang luas. Artinya apa? Tentu dia lebih besar dibandingkan dengan MAN tadi. Nah, peralatan jaringan tersebar pada area yang luas, itu juga ya. Oke, yang jelas dia sangat luas sekali. Nah, ini enggak perlu nanti. Nah, internet. Apa itu internet? Nah, yang jelas internet itu juga jaringan. Ya. Hanya karena jaringan yang dihubungkannya ini sangat banyak ya. Kita nggak bisa hitung lagi berapa jumlahnya, saking banyaknya. Nah, maka inilah yang disebut sebagai ini, internet. Jadi internet ini kalau Anda ditanya apa itu internet, ya jaringan. Jaringan yang seperti apa? Jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Nah, boleh ya. Anda definisikan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih? Kebutuhan koneksi internet. Nah, ada jaringan, ada physical connection, ada logical connection. Nah, di sini ada protokol. Kemudian ada aplikasi untuk membuka layanan di internet. Contohnya browser misalkan di sini. Ya, ini oke, paham lah nih ya. Nah, kebutuhan koneksi internet itu juga diulang ya. Komputer, ada peralatan jaringannya, kemudian media jaringannya. Oke. Nah, aplikasi jaringan internet. Ini enggak perlulah saya sebut. Nah, ini Anda udah sering pakai ini semuanya. Electronic mail, web, ini makanan sehari-hari ini kan. Nah, electronic conference yang sekarang kita pakai. Kemudian file transfer untuk kirim file. Kemudian ada aplikasi untuk remote computer. Nah, remote computer ini tahu ya. Jadi misalkan Anda punya komputer di rumah ya, di rumah, dan itu Anda hidupkan 24 jam misalkan. Kemudian Anda pakai aplikasi untuk remote ya, baik nanti Anda searching aja di Google, banyak itu jenisnya. Kemudian Anda install di situ. Nah, ketika Anda misalkan bepergian, katakan ke Jakarta, kemudian Anda mau buka komputer Anda dari Jakarta, nah itu bisa. Jadi ini kita sebut sebagai remote computer. Jadi membuka atau mengakses komputer lain dari tempat yang jauh atau tempat yang berbeda. Nah, seolah-olah kita berada di komputer itu. Nah, nanti kita lihat. Kayaknya ada apanya tadi saya lihat. Ada screenshotnya ya. Ini web. Ini apa nih? Google ya. Oke, enggak perlu lah saya sebut. Ini email. Wah, ini kayaknya udah lama ini screenshot nih. Anda lihat aja tampilan Yahoo-nya kayak gini. Nah, ini udah lama nih materinya kayaknya. Ini file transfer ya. Contohnya di sini dia pakai GFTV namanya. Ini contoh aplikasinya ya. Nah, tapi banyak jenisnya, jenis aplikasinya banyak untuk transfer file ini. Kalau Anda pernah buat sistem formasi atau Anda buat website ya, kemudian Anda hosting dia di luar ya, maka Anda akan sering menggunakan file transfer ini. Ya, aplikasi file transfer. Jadi bagaimana dari satu komputer itu bisa ditransfer ke komputer lain yang jauh posisinya.
Jadi ini biasanya ini yang di kiri ini adalah komputer kita. Ini biasanya komputer server yang ada di tempat lain. Jadi kalau mau transfer ya tinggal drag aja ke kanan ini. File apa yang mau Anda transfer. Nah ini apa nih? Ini chatting. Nggak ada sekarang lagi ini kan. Ada chatting udah pakai WA sekarang. Ya ini udah lama nih. Ini remote computer. Ya remote computer. Ini protokolnya. Nih dia pakai telnet. Ya telnet ini untuk remote. Nah itu kalau lebih canggihnya. Kalau ini kan dia pakai command base ya. Pakai perintah-perintah yang harus Anda ketik. Kalau canggihnya udah bentuk gini deh. Graphical User Interface GUI ya. Nah, jadi ini kalau Anda lihat ya. Ini kan dia pakai Windows ya. Nah, ini komputer yang dia pakai sekarang. Yang belakang ini. Ini adalah desktop ya. Yang ada di komputer yang dia pakai di sekarang. Nah, ini yang di sini, ini kan ada dua nih. Ini ada start di sini, ini ada start juga di sini. Nah, start yang di depan ini adalah desktop di komputer remote-nya. Nah, remote-nya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau Anda klik start ini, Anda bisa lihat kursor saya kan? Kursor saya kelihatan enggak? Lihat ya. Nah, Kelihatan, Pak. jadi kalau Anda klik start ini adalah start yang ada di komputer yang di sana itu. Yang jauh itu. Jadi misalkan komputer yang di bawah ini, di belakang ini adalah Anda di Jakarta, ini adalah desktop yang ada di komputer Anda di rumah. Nah, jadi seolah-olah nanti Anda ngakses ini, Anda klik start misalkan, itu Anda ngakses komputer Anda yang di rumah. Nah, jadi lebih menunjang mobilitas Anda, ya, seperti yang di awal tadi. Bahwa dengan jaringan mobilitas tidak terganggu dia. Anda bisa berada dimanapun, Anda bisa akses data dan informasi yang Anda miliki. Oke, habis rupanya. Ya, saya kira itu untuk materi pertama kita. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Udah? Silakan, yang ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti tugas pertamanya yang tadi ya, jangan lupa. Anda cari gambar dan spesifikasi untuk 4 peralatan tadi. Nah, nanti kirim ke Google Classroom ya. Nanti saya buka itunya, tugasnya dalam bentuk PDF ya. Jadi kirimnya dalam file PDF. Oke, setelah ini nanti silakan isi daftar hadir di link yang ada di Google Classroom itu. Sekira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.